Salam sejahtera saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekarang kita akan masuk dalam bagian terakhir, pengetahuan yang menyelamatkan. Nah, bagaimana pengetahuan yang menyelamatkan itu? Amsal pasal 10 ayat 21 berbunyi demikian. Amsal 10 ayat 21. Bibir orang benar menggembalakan banyak orang, tetapi orang bodoh mati karena kurang akal budi. Perhatikan kalimat ini. Bibir orang benar menggembalakan banyak orang, tetapi orang bodoh mati karena kurang akal budi. Nah, saudara yang kekasih, pengetahuan yang menyelamatkan itu seperti apa? Saya percaya ketika Tuhan memberikan delegasi penguasaan atas bumi, ya, adalah supaya kehidupan berlangsung dengan baik di bumi. Maka Tuhan menciptakan manusia segambar dan serupa dengan Dia. Lalu Tuhan kan berkata, berkuasalah atas bumi, taklukkan bumi, kan begitu kan? Lalu kita disuruh mengatur segala sesuatu. Hanya saja sayang kemudian manusia jatuh ke dalam dosa, penguasaan atas bumi, pengelolaan itu berubah menjadi perusakan. Penguasaan sekali perusakan. Nah, akhirnya terjadi kekacauan di dalam kehidupan manusia. Hubungan yang harusnya saling mengasihi pun menjadi saling menguasai. Oleh karena itulah dikatakan dalam Amsal pasal 10 ayat 21, bibir orang benar menggembalakan banyak orang, tetapi orang bodoh mati karena kurang akal budi. Nah, mari kita pikirkan satu-satu saudara. Pengetahuan yang menyelamatkan manusia. Pengetahuan yang menyelamatkan manusia adalah pengetahuan yang berbasiskan kepada kebenaran Alkitab sebagai sumber pengetahuan akan alam yang benar. Jadi Alkitab sudah mengajarkan kepada kita apa itu alam dan apa tujuan hidup kita atas alam dan bagaimana kita bertanggung jawab atas alam semesta. Kalau saja manusia berbasiskan kepada kebenaran dalam kitab Kejadian, saya kira hidup akan menjadi sangat indah. Karena kita disuruh oleh Tuhan untuk mengatur segala sesuatu. Bukankah kita diajar akan tujuan hidup kita? Bagaimana dikatakan supaya kita hidup memuliakan Tuhan lewat proses beranak cucu untuk memenuhi bumi. Mengelola bumi. Untuk sebuah kesinambungan cinta kasih. Supaya ada keseimbangan dalam kehidupan, kan begitu. Tidak mengeksploitasi. Karena itu tujuan manusia adalah mengelola bumi dalam rangka apa? Memuliakan Tuhan. Tujuan manusia beranak cucu dalam rangka apa? Memuliakan Tuhan. Maka tujuan memuliakan Tuhan itu nomor satu. Wujudnya bisa jadi beranak cucu. Wujudnya bisa mengelola alam semesta. Wujudnya bisa membina hidup bersama, hubungan-hubungan antar manusia. Sehingga di sana ada tujuan hidup dan menjadi tanggung jawab setiap orang percaya. Dan itu sangat menyenangkan sekali. Betapa wajah dunia ini aman tentram. Betapa dunia ini menjadi bagus luar biasa. Kalau saja semua orang percaya sadar akan tujuan hidupnya dan tanggung jawabnya. Sehingga dengan demikian mereka bisa bertumbuh dalam kehidupan, melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Di dalamnya Tuhan dipermuliakan. Ya. Nah, di sini ini jadi penting. Karena itu pengetahuan yang menyelamatkan manusia sebetulnya ada dalam kehidupan sehari-hari kita. Andai kata saja semua dokter dalam kerendahan hati sadar betul keahliannya dipakai untuk memuliakan Tuhan, pasti dia akan memperhatikan pasien lebih penting daripada berapa bayarannya. Tetapi kalau kemudian itu menjadi semacam angka saja, maka saya kira bayarannya seringkali menjadi lebih penting daripada pasiennya. Nah, ini kan jadi repot. Kita tidak boleh munafik mengatakan uang tidak penting, tapi kita juga tidak boleh sampai salah untuk mengatakan uang lebih penting daripada pasien. Nah, saya kira ini harus menjadi kerangka pikiran di mana hidup kita mempunyai nilai yang tinggi kalau kita memahami makna dan bukan sekedar angka. Ya. Alangkah indahnya kalau kemudian semua orang-orang yang mencari di dalam usahanya, ketika berusaha dia tidak merusak bumi, ketika berusaha tetap memelihara bumi, kan luar biasa. Saya kira itu akan memberikan satu semangat, satu gairah yang penting, di mana kemudian ada sebuah kehidupan yang diciptakan, yang jadi berkat bagi lingkungan di mana dia ada. Nah, jadi saudara, ini mestinya menjadi satu pemikiran yang perlu untuk kita pikirkan. Bagaimana sebetulnya pengetahuan yang berbasiskan kepada kebenaran Alkitab, di mana kita menemukan tujuan daripada pengetahuan, di mana kita menemukan tanggung jawab daripada pengetahuan yang membuat kita betul-betul hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka pengetahuan itu akan menolong banyak dalam kehidupan. Ya. Jadi berbasiskan pada kebenaran,
Maka juga itu akan mengajarkan manusia tujuan hidup dan tanggung jawab. Yang ketiga, menjaga dan menghukum manusia apabila manusia salah jalan, sehingga selalu dikembalikan ke jalan yang benar. Itu pengetahuan. Pengetahuan yang berbasiskan firman Tuhan, berbasiskan kebenaran, menolong kita membuat hukum. Misalnya jangan mencuri, itu kan ada di Alkitab. Lalu masuk ke dalam KUHP misalnya, Kitab Undang Hukum Pidana kan gitu. Maka di dalam bagian itu kan kita jadi tahu, dengan pengetahuan kita memproduk hukum. Ya, hukum itu dibuat untuk membuat hidup manusia jadi tertib, kan begitu. Itu sebab hukum tidak boleh dipermainkan. Kalau hukum dipermainkan, ya hidup manusia jadi tidak tertib. Karena hukum dibuat kan untuk membuat ketertiban. Tapi hukum tidak untuk diperalat, untuk dijalankan. Sehingga orang yang salah selalu bisa dididik untuk dikembalikan ke jalan yang benar, supaya mereka tidak lagi mengulang kesalahan yang sama. Tetapi kalau kemudian hukum itu tidak bisa menjaga, tidak bisa menghukum, lalu dia tampak lemah, menjadi bahan permainan, tidak bisa dibayangkan kacaunya, hancurnya sebuah negara, sebuah kehidupan. Karena itu saya kira kita penting di dalam diri kita, di kehidupan keluarga kita, ya, membuat aturan-aturan yang penting disepakati bersama dong, kan begitu. Sehingga tidak menjadi liar anggota keluarga, tidak bisa semau-maunya. Toh ada hukum tidak tertulis kan, anak mesti hormat dong sama orang tua di rumah kan begitu. Entah apapun agamanya. Apalagi kita orang percaya yang memang sudah dibekali pemahaman itu. Tapi kenyataannya, mengapa banyak anak tidak menghormati orang tua? Karena banyak orang tua juga lupa. Alkitab mengatakan, hai orang tua, jangan sakiti hati anakmu misalnya. Nah, jadi kita tidak boleh mengabaikan itu, pengetahuan akan hukum, di mana pengetahuan itu menjadi penjaga, ya, yang mengatur hubungan, itu kan jadi penting untuk diketahui. Karena itu ayo dong belajar sama-sama, ngerti sama-sama gitu ya, supaya jangan gelap mata dalam percaya pada Tuhan. Yang keempat yang harus dipahami adalah pengetahuan yang benar akan Allah yang benar menggembalakan umat pada jalan keselamatan. Jadi kalau pengetahuan kita benar tentang Allah yang benar, bukankah umat akan digembalakan pada jalan keselamatan? Ini perlu, ya. Saudara ingat bahwa seluruh iman itu tumbuh dari pendengaran. Pendengaran akan firman. Maka pengetahuan akan firman berbasiskan pada kebenaran tadi akan menolong dan membawa umat ke jalan yang benar. Karena sebetulnya kan banyak sekali pengetahuan-pengetahuan Alkitab yang kalau diwujud nyatakan, diaplikasikan itu kan luar biasa sekali. Bukan saja mengatur hubungan kita dengan Tuhan, tapi hubungan kita dengan sesama. Bukan saja hubungan kita dengan sesama, tapi hubungan kita dengan alam semesta. Menarik loh, hebat, luar biasa. Itu menunjukkan betapa ajaibnya Alkitab itu, betapa lengkapnya Alkitab itu. Sayangnya, kita yang miskin menggalinya, kita yang terlalu sering menggampang-gampangkannya, sehingga kita kehilangan esensi dari kebenaran firman yang hidup itu. Ya. Nah, karena itu orang Kristen jangan dong menghina pengetahuan. Pengetahuan datang dari Tuhan kok. Ya. Dan jangan juga dengan tidak berpengetahuan bertindak, karena jadi salah semuanya. Kita bertanggung jawab loh untuk itu. Jangan lupa pengetahuan yang menyelamatkan. Tapi kalau tidak punya pengetahuan, bagaimana kita mau berbuat sesuatu untuk menolong banyak orang di tengah kehidupan? Ya. Ini penting. Kalau orang bodoh mimpin orang bodoh kan sama dengan Alkitab bilang apa? Orang buta mimpin orang buta. Ya dua-dua akan kecemplung. Maka itu perlu satu orang yang pinter, supaya yang bodoh bisa dibimbing, akhirnya menjadi pinter kan gitu. Nah, itu pengetahuan yang menyelamatkan manusia. Ya. Nah, sekarang coba kita akan membreakdown begitu ya, bagaimana pengetahuan yang menyelamatkan dunia. Pengetahuan yang menyelamatkan dunia, bukankah ilmu pengetahuan yang takluk pada firman Tuhan akan memelihara alam, bukan merusaknya? Seperti tadi sudah saya singgung. Tuhan berkata, beranak cuculah, berkembang biaklah, kan begitu. Kelola alam untuk hidup bersama. Tapi alam itu kan dikelola. Kejadian 2:15 juga dikatakan Tuhan membawa manusia ke dalam Taman Eden dan berkata, usahakanlah taman itu, kelolalah, aturlah, bukan rusaklah, eksploitasilah, kan tidak. Nah, ini juga sudah kita bicarakan beberapa waktu yang lampau. Ya. Oleh karena itu, saudaraku, disinilah ilmu pengetahuan yang takluk pada firman Tuhan. Sehingga apa yang seringkali disebut dalam istilah kerennya teologi ekologi gitu ya. Bagaimana belajar tentang Tuhan dan alam semesta kita ini. Sistem tata hidup alam ini. Ya. Sehingga dengan demikian kita bisa sungguh-sungguh menjadi orang yang memelihara dunia, bukan merusak dunia.
Ya. Yang kedua, misalnya ilmu pengetahuan itu juga bisa menolong manusia untuk hidup seimbang dalam berbagai bidang. Kita kan seringkali jomplang. Teknologi yang semakin maju ternyata seringkali merusak alam. Lalu kita sudah mulai ngomong sekarang ini, kita berusaha untuk tidak merusak alam. Tapi nafsu perang kita sudah menciptakan alat perang yang sangat mengerikan. Kalau terjadi perang nuklir, apa Anda hancur dunia ini? Pola hidup kita ternyata tidak bisa direm. Keserakahan kita mengubah pola dunia ini. Panas bumi semakin bertambah. Keserakahan kita akan air minum misalnya. Krisis air minum akan terjadi menurut hitungan PBB itu tahun 2050. Kita akan mengalami krisis air minum atau air bersih. Ya. Bahan bakar minyak, sudah pasti. Karena perut bumi ini sudah kita sedot, sudah kita kuras, tidak karu-karuan. Ya. Kita menghabiskan sekali banyak energi dalam kehidupan sehari-hari kita dengan pola dan gaya hidup kita. Maka hidup kita makin hari makin boros. Karena makin boros, perlu dibiayain dari mana? Dari alam. Akibatnya apa? Alam dirusak. Sederhana sekali. Itu logikanya kan. Padahal Tuhan mensuruh kita menciptakan keseimbangan. Misalnya habis tebang hutan, reboisasi lah, kan begitu ya. Habis pakai sesuatu, kembalikanlah ke habitatnya. Bagaimana itu supaya tidak merusak alam semesta? Tapi kita digiring oleh satu pola hidup, gaya hidup dunia yang akhirnya hanya bisa merusak. Ini bahaya. Tapi ini sudah jadi ritme atau hidup dunia. Nah karena itu, orang-orang Kristen yang berpengetahuan seharusnya mengingatkan supaya kita bertanggung jawab atas seluruh kehidupan. Kadang-kadang kan ironis kita selalu ngomong Injil, ngomong keselamatan begitu kan. Tetapi sebetulnya hidup kita sendiri sudah merusak lingkungan kita. Tragis juga dong. Kalau gereja tidak sadar akan penghijauan, lalu buat ini, buat itu artinya menimbulkan kebanjiran misalnya. Kan kita juga merusak kan. Nah, kita mesti pikirkan ke sana juga. Supaya jangan aneh dalam tanda petik itu kontras begitu ya. Apa yang kita bicarakan di mimbar dengan apa yang kita lakukan dalam keseharian kita. Ya, itu perlu. Yang ketiga adalah bagaimana ilmu menjadi alat bantu menciptakan keadilan dan kesejahteraan dalam tatanan hidup manusia. Ini kan penting. Yaitu hidup bersama tadi ini jadi ilmu sosial. Misalnya bagaimana orang-orang kaya menyisihkan hartanya untuk menolong yang miskin. Kan begitu. Itu kan ilmu pengetahuan semua. Sehingga ilmu pengetahuan sosial itu bisa menciptakan satu kesejahteraan, tatanan hidup lebih bagus. Kota yang padat, penduduknya dikurangi, dimasukkan ke tempat yang lebih sedikit lagi. Supaya dengan demikian ada perpindahan penduduk untuk mengisi kekosongan, menciptakan keseimbangan. Bagus kan? Jadi ya, dia menjadi alat bantu dalam menciptakan keadilan dan kesejahteraan dalam tatanan hidup manusia. Ini perlu sekali. Nah itu apa namanya? Pengetahuan. Yang keempat adalah ilmu pengetahuan yang tunduk pada firman Tuhan. Menjadi penerang dunia yang menyelamatkan. Ya. Dia menjadi penerang, bukan alat perang. Luar biasa tuh. Sehingga dengan demikian pengetahuan itu akan menyelamatkan dunia. Tapi ingat, pengetahuan itu harus berbasiskan pada firman Tuhan. Yang membawa kita takut akan Tuhan, yang mengukur seluruh ilmu yang kita miliki. Itu akan menguntungkan atau memperbaiki dunia atau sebaliknya merugikan karena merusak dunia. Nah, kita mesti berani dong. Siapa yang menentukan? Siapa yang bisa menyetop dan memajukan? Ya, firman Tuhan. Tidak ada yang lain kan. Sehingga dengan demikian seluruh kita hidup dalam takut dan terang firman itu. Melakukan apa menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, jadi saudaraku, di dalam bagian-bagian pergumulan-pergumulan seperti itulah sebetulnya kita bertarung di tengah kehidupan kita. Untuk supaya kita hidup seperti apa yang Tuhan kehendaki. Dan hidup kita memuliakan nama Tuhan kita. Pengetahuan yang menyelamatkan dunia. Ini menjadi dambaan, ini menjadi mimpi, ini menjadi pengharapan. Nah bagaimana pengetahuan yang menyelamatkan itu? Dia bisa menyelamatkan manusia, dia bisa menyelamatkan dunia. Maka menyelamatkan dalam konteks yang utuh itu seperti apa? Maka dikatakan orang-orang percaya dituntut untuk mengetahui dengan benar isi firman Tuhan. Kalau Anda cerdas membaca Alkitab pun jadi cerdas. Anda bisa menangkap apa tujuan Alkitab. Dan Anda bisa mengaplikasikan apa kehendak Alkitab, yaitu firman Tuhan itu. Jangan lupa, orang hanya percaya atau iman itu bertumbuh karena pendengaran. Maka sampaikanlah firman yang menyentuh pengetahuan banyak orang, sehingga dengan demikian hanya mereka melihat dalam pengetahuan mereka bahwa firman itu firman hidup, dan mereka harus betul-betul hidup seperti apa yang dikehendaki oleh firman.
Sehingga mereka bisa melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ketetapan-ketetapan yang Tuhan tuntut dalam hidup ini. Maka menuntut orang percaya mengetahui dengan benar isi firman Tuhan menjadi ketetapan yang tidak bisa kita bantah. Menuntut orang percaya yang kedua, ya, untuk menguasai alam semesta, tetapi untuk mengelola atau mengendalikannya lewat ilmu pengetahuan yang ada. Bukan malah mengeksploitasi, merusaknya karena keserakahan materi. Ilmu pengetahuan tanpa takut akan Tuhan sangat mengerikan. Dengan ilmu pengetahuan Anda bisa menciptakan alat yang bisa membunuh bukan saja 100 atau 1000, jutaan orang sekaligus. Dengan ambisi kegilaan, kita bisa menciptakan robot-robot yang hampir mirip dengan manusia. Dalam cerita fiksi banyak sekali ya diciptakan sekarang manusia-manusia robot yang kulitnya apanya udah kayak manusia sudah. Cuman dia miskin perasaan kira-kira begitu ya. Karena sudah betul-betul robot. Berkelahi, dipukul, dihajar, bangun lagi, ditembak, hancur tangannya. Gampang lagi dia untuk menyatukannya, kira-kira begitu. Hebat sekali bisa memperbaiki dirinya sendiri karena mesin. Tetapi kalau itu yang kita ciptakan, apa yang kita sedang jadikan? Sangat mengerikan. Karena yang kita jadikan adalah sebuah pertarungan yang sangat menyeramkan. Tetapi itulah ketidakpuasan kita akan kekuasaan yang membuat kita gila dan tanpa sadar ingin menjadi Tuhan. Kenapa bisa begitu? Karena kita kurang pengetahuan yang benar, yang berbasiskan kepada kehendak Tuhan. Pengetahuan kitanya berbasiskan kepada ambisi diri, yang menciptakan kesenjangan yang sangat mengerikan. Ya. Oleh karena itu, saudaraku yang kekasih, pengetahuan yang menyelamatkan itulah menuntut orang percaya. Harus mengerti firman Tuhan dengan baik, tetapi juga harus menguasai ilmu dengan baik. Dan yang ketiga, dengan demikian juga orang-orang percaya dituntut untuk mengaplikasikan imannya ke dalam ilmu dan ilmunya ke dalam tindakan keseharian. Kau beriman, oke, pikirkan apa yang bisa kau kerjakan. Nah, pikir nih, wah kita mau bikin ini, bikin itu. Tapi camkan, apa yang kau bikin ini, bikin itu untuk kebaikan orang banyak. Yes, bagus, lakukanlah. Kalau saja semua orang Kristen seperti itu, alangkah indahnya hidup ini. Saya tidak bilang semua orang Kristen jadi PhD, no. Kita ada di level kita masing-masing. Kita ada di lingkungan kita masing-masing. Kalau kita tinggal di desa, tidak bisa secerdas orang kota. Tetapi jangan hina dirimu. Karena terlalu banyak orang kota. Perlu waktu untuk menyesuaikan diri di desa. Dan tidak sedikit yang gagal. Tidak mampu juga. Tapi orang-orang di desa juga bisa belajar. Misalnya bagaimana membuat bendungan. Bagaimana menciptakan sistem pengairan. Asal dia mau berpikir dan membaca. Berpengetahuan dan mengelola apa yang ada di sekitarnya. Bukankah hidup akan indah? Dan kalau semua orang Kristen hidup seperti ini, bukankah orang Kristen akan menjadi contoh karena orang Kristen tidak pernah memproduksi orang-orang yang malas kerja, orang-orang yang tidak mau belajar? No. Orang Kristen akan memproduksi orang-orang yang mau belajar, orang-orang yang gesit kerja, dan orang-orang yang kalau kerja bukan hanya untuk dirinya, bagaimana dia menolong sekitarnya. Kalau saja seluruh dunia terinfluence, terpengaruh dan dipengaruhi oleh sikap seperti ini. Alangkah luar biasanya kehidupan ini, saudaraku. Alangkah indahnya. Alangkah hebatnya. Oleh karena itulah sebetulnya dalam pergumulan-pergumulan kerja kita, dalam pergumulan-pergumulan kehidupan kita, dalam pergumulan-pergumulan keseharian kita, mari kita pikirkan sama-sama apa yang menjadi tugas tanggung jawab kita dalam hidup di alam semesta ini. Karena itu jangan pernah jangan pernah berhenti untuk belajar mengetahui. Jangan pernah berhenti untuk mewujud nyatakan yang saudara ketahui. Dan jangan pernah berhenti untuk mengaktualisasi atau melakukan apa yang sudah Anda wujudkan. Sehingga semua menyentuh kepada ujung tujuan menolong banyak orang. Dengan demikian kita hidup memuliakan nama Tuhan. Menyelamatkan dunia. Menyelamatkan manusia dari kerubuhan, kerontokan moralnya, dari pertikaian, permusuhan yang diciptakannya, dan membawa mereka hidup sebagaimana mestinya. Membawa mereka hidup, menikmati hidup alam semesta yang Tuhan sudah berikan. Mungkin Anda akan berkata, enggak akan bisa Pak, berat sudah rusaknya. Mungkin ya, mungkin kita tidak bisa membereskan semuanya. Paling tidak kita bisa menolong beberapa orang di dalamnya. Biarlah Tuhan menolong kita. Paling tidak kita bisa mengurangi kerusakan-kerusakan yang ada. Biarlah Tuhan memampukan kita. Tapi tugas Anda dan saya, turun ke meja tempur.
Ya. Tugas Anda dan saya, sekali lagi, turun ke medan tempur. Bukan duduk diam berpangku tangan, lalu tidak mau tahu apa yang terjadi. Tidak bisa cukup kita menyelamatkan diri, karena Tuhan tidak pernah suruh untuk itu. Tuhan berkata, pergilah ke seluruh dunia. Beritakan Injil itu, kabar kesukaan itu. Dan jangan lupa, Injil itu tidak sekedar engkau mengatakan Yesus juru selamat penebus dosa manusia. Tetapi Yesus mengasihimu. Dan itu tidak bisa kau ucapkan, kecuali kau beri contoh bagaimana Yesus mengasihimu dengan mengasihi sesamamu. Indah bukan? Dengan demikian, Injil yang lengkap itu yang bisa kita wujud nyatakan di tengah-tengah kehidupan kita. Sehingga dia tidak hanya sekedar sebuah perkataan, tapi sebuah juga perbuatan. Kiranya pengetahuan ini bisa merangsang kita menumbuh kembangkan pelayanan kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan Anda menjadi tangguh dalam hidup ini, tak menjadi pecundang. Nah, saudara-saudara, hari ini pikirkan, camkan. Apakah engkau sudah menghargai pengetahuan? Dan apakah engkau sudah menggali pengetahuan? Dan apakah engkau bergairah memiliki pengetahuan? Kemudian, pikirkan, camkan. Apakah engkau mengaktualisasinya dalam kehidupan? Apakah kau membagikannya kepada banyak orang? Apakah engkau menjadikannya alat untuk menolong, menyelamatkan banyak orang dari kesalahan, ketidakberdayaan dalam kehidupan? Kiranya Tuhan menolong, Tuhan memampukan. Selamat berpengetahuan dalam takut akan Tuhan. Kiranya engkau bersaksi untuk memuliakan Dia. Jangan bersembunyi di balik kemalasan, lalu berkata, untuk apa pengetahuan? Jangan bodoh. Karena orang bodoh yang tidak berakal budi hanya menghina dirinya. Tetapi mereka yang benar, bibirnya menggembalakan, menyelamatkan banyak orang. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepada Tuhan yang memberikan kami pencerahan untuk mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan. Karena itu Tuhan tolong pimpin, mampukan kami melakukan ketetapan-ketetapan Tuhan, supaya hidup kami boleh menjadi hidup yang memuliakan nama Tuhan. Tuhan tolong kami, sehingga dengan pertolongan-Mu kami berpengetahuan bagaimana menolong dunia sesuai dengan perintah-Mu kepada kami. Sehingga kami bisa mewujud nyatakan firman hidup itu dalam kehidupan. Dan orang yang merasakan boleh tahu firman Tuhan sungguh luar biasa. Terima kasih Bapa di dalam surga. Berkati semua kami dalam kasih-Mu, baik hamba yang berbicara, setiap saudara yang mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus, sumber pengetahuan yang sejati, yang benar, kami berdoa, kami bersyukur. Amin.